Selamat siang teman-teman, kembali lagi di podcast Secara. Hari ini kita kedatangan dua orang tamu. Yang pertama ada Farah. Halo. Dan satu lagi ada Lilia. Halo. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang asik nih bareng mereka, pertanyaan seputar ke Pendidikan gitu ya. Benar, pendidikan di SMA juga. Nah, kita boleh langsung kenalan dulu nih. Soalnya kalau nggak kenal kan nggak sayang juga nih Iya, kepada yang bener. nonton nih. Nah, kenalin sendiri yang hari ini moderator Belmondo Scorpio, mahasiswa dan tim dari Sekolah Muda. Dan kenalkan juga ini Farah, dari mana sekolahnya? Iya, halo semuanya. Nama aku Farah dari SMA Harapan 1 Medan. Dan sebelahnya? Nama saya Liliani dari SMK Muhammadiyah 8 Medan. Oke, jadi kita kedatangan dua orang tamu, yang satu perwakilan dari teman-teman SMA dan satu lagi perwakilan dari teman-teman SMK. Iya. Oke, kita jadi hari ini nggak usah serius kali nih Farah sama Lilian nih. Kita Santuy aja ya. Ya, santuy, tentang kita cerita-cerita aja nih terkait pendidikan juga. Sebelumnya mau ditanya nih, gimana nih untuk Farah kegiatannya selama kegiatan online di rumah? Kan pasti ada kegiatan lain nih selain belajar. Kira-kira apa nih yang dilakuin? Oke. Selain belajar pastinya aku kan juga penyiar juga di radio Kiss FM. Oke. Jadi ya pasti daring itu udah nomor 1 ya. Sampai jam 1:30 tuh biasanya sampai siang. Terus juga penyiar Kiss FM. Terus juga aku juga sempat ikutan sanggar juga, sanggar tari. Sanggar tari bunga rampai. Ya kira-kira itu sih. Oke, untuk Farah nih kayaknya kegiatan dia di masa-masa corona ini juga banyak juga ya. Lumayan lah Nah, ya. ini satu lagi ada Lilia. Lilia nih satu jalan nih sama moderator karena sama-sama anak SMK kita. Ya bener ya? Iya. Nah, untuk Lilia gimana nih kegiatannya selama di rumah nih? Selain daring ini juga ikut les gitu, les bahasa Inggris gitu. Oh, iya. Jadi selama siap daring itu les sore gitu kan. Terus juga di rumah juga belajar-belajar tentang info-info lomba juga gitu, pengen mengikuti juga gitu. Biar ngisi waktu luang pas gak daring. Oke, jadi kalau teman-teman juga tahu, Farah sama Lilia ini di rumah juga mereka aktif tuh kegiatan mencari informasi lomba juga iya. gitu. Nah, selanjutnya nih, kalau dari Farah, apalah kira-kira hobi di masa SMA yang sering ditekuni, atau ada nggak kegiatan hobi lainnya? Hobi, aku suka banget dance sih. Oh, Dari nge-dance. dulu dance, nyanyi, pokoknya yang berhubungan dengan seni gitu. Terus aku juga mau kayak nge-increase, kayak mau ningkatin public speakingnya aku. Jadi aku banyak sih cari-cari informasi tentang seputar lomba-lomba yang berkenaan dengan public speaking gitu ya. Kayak misalnya speech or something like debate mungkin ya. Oke. Abang ini untuk yang belum tahu, abang ini juga anak debat juga nih teman-teman. Ya kira-kira itu sih. Oke, kalau untuk Lilia, hobinya nih, kalau SMK ini biasa hobinya agak semangat ya? Nggak terlalu sih bang, Oke. cuma ada perempuan kan seringnya di rumah-rumah aja gitu. Paling ini kalau gitu, hobinya sih buat cerita novel gitu, seringnya kayak gitu. Lebih soft ya? Lebih soft dari perempuan. Oke. Kalem. Kalem. Oke, abang mau nanya lagi nih. Ini kayak jadi wawancara jadinya, Iya. kayak nggak diskusi jadinya kalau abang banyak tanya ya. Ini kalau abang boleh tahu nih, kan Lilia ini sekarang anak SMK ya, akuntansi ya. Kelas 1 ya, mau ke kelas 2. Nah, ini abang mau nanya prospek ke depan lah, kira-kira cita-cita gitu. Kalau dari Lilia sendiri itu pengen jadi apa gitu cita-citanya? Kenapa masuk SMK juga? Gitu. Cerita dong. SMK kan akuntansi kan, jurusan akuntansi bang. Yang pengen nanti kan habis tamat SMK langsung kuliah dulu kan. Iya. Itu pengennya nanti siap kuliah pengen kerja di bank gitu. Karena kan abang juga kerja di bank, abang Oke. Lili kan. Terus dia kayak tertarik lah gitu, apalagi kan gajinya banyak di bank gitu. Oke, menarik. Kerja juga gak susah. Oke. Jadi kalau dari Lilia pengen kuliah di mana nih? Cuma jurusannya apa nih? Kuliah jurusan akuntansi keuangan di UI pengennya gitu kan. Tapi kan orang tua beda kota gitu kan, takut juga. Jadi pengen orang tua sendiri pengennya di USU gitu. Oh, di USU. Jadi Jadi sendiri pengennya di UI gitu. dari hati pengennya di UI. Sebenarnya sama sih Iya, aku iya juga. kan. Iya. Orang tua ini sekarang. Oke. Ini lagi ada juga nih orang tua yang nonton nih. Kalau dari Farah, Iya, apa tadi pertanyaannya? Oh, mau kemana gitu ya kuliahnya? Aku sebenarnya pengen jurusannya hukum di UI juga. Oke. Oke. Kalau nggak hukum hubungan internasional, tapi ya karena aku nggak dikasih juga sama kayak Lili, nggak dikasih keluar kota, jadi harusnya aku diusul lah ya. Jadi setidaknya jurusan hukum. hukum.
pengen jadi menteri Pengen sebenarnya. jadi menteri, baik. Pengen jadi menteri yang mensejahterakan rakyat-rakyat Indonesia gitu ya. Ini guys mimpinya gede banget ya. Kita Iya doain dong. semoga jadi ya. Amin, 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 Iya amin. juga kita doakan semoga jadi nih cita-citanya. Oke, menarik banget nih. Oke, sekarang ini pertanyaan agak lucu nih. Kira-kira kalau Bang tanya nih ke Farah sama Lilia, tapi kayaknya Farah dulu deh. Aduh, ya betul. Kalau di sekolah tuh kangen gak sih belajar offline? Ih, kangen banget lah pastinya. Apalagi kan teman-temannya ya sebenarnya yang kangen, teman-temannya, terus juga suasana di kelas gitu kan, kayak pasti apalagi anak IPS ya ribut banget gitu, biasanya kayak ribut gitu. Apalagi kalau misalnya istirahat tuh udah lagi istirahat, jam pelajaran lagi kosong, apalagi itu pasti seru banget sih, kayak rame aja gitu. Oke, ini sekolah nih kangen belajarnya atau jam kosongnya nih? Dua-dua ya. Dua-duanya ya. Ntar kalau misalnya dibilang kangen jam kosongnya aja, ntar gurunya marah ya. Iya. Maaf ibu. Gitu sih. Kalau dua-duanya. ini Lilia pertanyaan yang berbeda nih. Kalau dari Lilia itu lebih senang belajar online atau offline? Belajar offline lah ya, Offline ya. Pasti lah, semua masih Iya, kayak gitu bener. juga ya kan. Alasannya? Cara belajarnya lah ya, karena di sekolah ini tuh nonton nggak di sekolah? Jangan, Takut tenang, bohong. tenang. Ini cuma Kadang kan sedih. kurang gitu bang, maksudnya penjelasannya gitu kan. Kalau di sekolah kan langsung dijelaskan, jadi kan pemahamannya Lebih ngerti iya, ya. lebih mudah dimengerti gitu. Lebih ngerti kalau dibanding online ini Sama dia sih. susah juga ya. Iya susah. Abang juga merasakan juga jadi Iya. mahasiswa gitu. Iya, Kak. Belajar di rumah kadang nge-zoom, Mhm. kamera mati, kita sambil Ada baring. aja. Iya, rebahan gitu ya. Rebahan. Makan. Ada juga Waduh. di offline. Iya. Oke, selanjutnya adalah Abang sebenarnya pengen Farah sama Lilia gitu kasih masukan gitu ke teman-teman yang sebenarnya juga lagi belajar online dari rumah gitu. Gimana caranya biar jaga tetap semangat gitu. Gimana tips trik kalau misalnya agak riweuh nih belajar di rumah. Gimana caranya supaya enak lagi gitu. Iya, Dari Lilia dulu deh untuk teman-teman nih. Kalau ada teman-teman jika sulit gitu kan atau gurunya kurang menjelaskan dalam online gitu, maka Lili kasih tahu mending cari di referensi di YouTube gitu. Karena Lili juga kayak gitu. Kalau nggak susah gitu kan pelajaran, apalagi matematika gitu kan, itu kan harus dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan bakal kurang gitu kan pemahamannya. Cari aja gitu di YouTube, itu kan juga dijelaskan gitu. Kalau untuk Lili cuma itu aja sih. Oke, Dari referensinya YouTube, kan. dari YouTube ya. Iya. Kita belajar ulang gitu ya. Belajar ulang. Oke, menarik. Kalau dari Farah, Kalau dari Farah sebenarnya mau apapun itu keadaannya, mau gimana pun cara belajarnya, sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kayak gimana cara kita menyikapinya. Kita sebenarnya sebagai pelajar ya terutama harus selalu semangat sih. Mau dalam keadaan offline mau online, sebenarnya harus selalu semangat. Caranya ningkatin semangat kita ya sebenarnya mungkin pasti ada jenuh gitu ya kan, kayak ih bosen banget sih di rumah aja nggak kemana-mana gitu. Kalau di sekolah kita pasti banyak teman, bisa cerita-cerita bareng, bisa diskusi bareng gitu kan. Tapi tipsnya ya kita pasti perlu sih kayak misalnya setidaknya ada hiburan, refreshing, entah itu main HP, nonton apa gitu, dance atau apapun yang kamu sukai. Tapi kita nggak boleh tenggelam dalam suasana yang kita sukai itu gitu. Maksudnya kita juga harus tetap tahu jam-jam kapan kita harus belajar. Terus kalau misalnya tadi kayak abang bilang gimana caranya kalau misalnya kita nggak ngerti apa yang di guru jelasin, bener kata Lili tadi, aku setuju. Kita bisa cari referensi dari Google, dari internet gitu ya, dari segala macam. Sekarang apalagi kan semuanya teknologi ya, IT semuanya, jadi semuanya bisa kita dapetin sih informasi-informasinya gitu. Tapi kalau aku biasa misalnya ada yang aku nggak ngerti, aku bisa tanya langsung sama guru yang bersangkutan gitu. Setelah Bu ini apa ya sebenarnya jawabannya, gimana cara nyarinya dan sebagainya gitu sih. oke, ini jawaban yang mantep banget nih dari Lilia sama Farah nih. Oke nih untuk Farah sama Lilia juga nih, abang ada nanya lagi nih. Ini terkait dengan tips dan triks nih, kan kita selama pembelajaran online ini di rumah nih. Gimana sih cara menyalurkan hobinya nih? Boleh dijelasin dikit dong oleh Lilia? Kalau ini kan hobinya itu membuat novel gitu kan, menulis novel gitu kan. Untuk referensinya sih Lili nyarinya biasa gitu kan di buku-buku novel gitu. Terus juga di internet gitu, cari referensinya, terus bikin ide-ide baru gitu kan. Ide baru dibuat ditulis gitu. Berarti setelah dicari baru dituangkan ya Iya, ke dalam betul. kata-kata gitu. Kayaknya Lilia nanti bentar lagi nih jadi penovel terkenal. Yes, amin. Autor Kita ya. doain ya, kita Best doain. author. Kita doain. Kalau Farah gimana? Nah, kalau aku karena Farah juga sukanya dance sama nyanyi, pastinya
Farah sering nih lihat-lihat di YouTube konten-konten orang dance atau dance tutorialnya, apalagi Farah suka banget yang K-pop kan, Korean, ya Blackpink, Red Velvet dan lain sebagainya. BTS Itu juga suka Abang banget. suka. Ya, oh abang suka juga BTS. Suka lihat. Oh suka lihat Iya. ya. Ntar bisa dong kapan-kapan kita dance bertiga gitu. Aku biasanya suka gitu sih, lihat-lihat aja dance tutorial dari YouTube, dari manapun itu. Baru ya kalau misalnya ada space di rumah pasti ada dong ya space di rumah. Aku bisa dance sendiri. Terus juga aku kadang-kadang buat juga di Instagram aku konten-konten dance dan nyanyi. Nah kalian bisa cek nih di Instagramnya aku. Oke, menarik nih. Iya. Jadi untuk teman-teman juga, ini tadi kita sampaikan sharing-sharing nih bareng Lilia sama Farah untuk tips triknya supaya jaga semangatnya belajar di rumah, Iya gimana dong. cara menyalurkan hobinya, dan teman-teman kami juga sampaikan terima kasih nih ke Farah sama Lilia nih. Iya. Barangkali ada teman-teman yang mau stalking atau mau nanya terkait tips lainnya, boleh pantengin nih di deskripsi. Instagramnya ada di description box. Ya benar. Jangan lupa juga apa nih? Di like, comment, and subscribe. Nah, oke, untuk teman-teman semua, terima kasih udah nonton podcast secara kita. Thank you. Datang lagi di video selanjutnya ya. Yeay, Bye bye. Bye-bye.